Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kembali lagi di video pembelajaran masih di sistem pertidaksamaan dua variabel, linear, kuadrat dan kuadrat. Kali ini kita akan mempelajari sistem pertidaksamaan dua variabel yang kuadrat-kuadratnya. Nah, ini adalah video part 3. Oke, kita lanjut. Kita lihat mengenai sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel atau SPTKDV adalah sistem pertidaksamaan yang terdiri atas dua atau lebih pertidaksamaan kuadrat dua variabel, dan variabel-variabel dalam sistem tersebut saling terikat, di mana untuk umumnya Y kurang dari sama dengan A1X kuadrat ditambah B1X ditambah C1, Y lebih dari A2X kuadrat ditambah B2X ditambah C2. Nah, dia terdiri dari lebih dari satu pertidaksamaan kuadrat. Nah, tanda pertidaksamaan ini bisa diubah menjadi kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Karena kan tanda pertidaksamaan itu ada 4. Nah, contoh bentuk SPTKDV. Y kurang dari negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Y kurang dari X kuadrat dikurang 4X ditambah 5. Nah, selanjutnya kita menentukan daerah penyelesaian dari SPTKDV. Daerah penyelesaian dari SPTKDV adalah daerah di bidang kartesius yang merupakan irisan dari daerah penyelesaian PTKDV penyusun SPTKDV tersebut. Nah, jadi sebelumnya kita kan udah mempelajari sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Bentuk penyelesaian sistem pertidaksamaan linear itu berupa garis, sedangkan bentuk pertidaksamaan kuadrat itu berupa parabola. Nah, jika ada dua sistem pertidaksamaan kuadrat, maka akan ada dua parabola. Nah, jadi bentuknya nanti akan ada dua parabola. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan SPTKDV ini salah ya, yaitu yang pertama kita gambar dulu parabola dari pertidaksamaan kuadrat yang pertama dengan menggunakan atau mencari titik puncak XP, YP. Nah, ini rumusnya. Di minggu sebelumnya kita sudah mempelajari ini. Kemudian setelah kita gambar parabolanya, kita tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat yang pertama ini dengan cara nanti uji titik. Selanjutnya kita gambar parabola dari pertidaksamaan kuadrat kedua dengan mencari semua titik-titiknya dan juga titik puncaknya. Kemudian kita tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat kedua ini dengan cara mengarsir daerahnya nanti, dan juga dengan menguji titik. Selanjutnya kita tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel, yaitu daerah yang mendapatkan dua kali arsiran. Nah, kita lihat contoh soalnya. Di sini contohnya tentukanlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut, yaitu Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3, Y kurang dari X kuadrat dikurang 4X ditambah 5. Nah, untuk penyelesaiannya, ini adalah pertidaksamaan pertama. Kemudian ini adalah pertidaksamaan kedua. Nah, langkah pertama kita gambar parabola dari pertidaksamaan kuadrat yang pertama. Kita tentukan semua titik-titiknya. Nah, sebelum kita menentukan titiknya, nah, kita gambar menggunakan titik-titiknya. Kita cari dulu semua titiknya, nanti kita hubungkan titik-titiknya sehingga dia membentuk parabola. Nah, sebelum kita cari titiknya, kita ubah dulu pertidaksamaan ini menjadi persamaan, yaitu Y sama dengan X kuadrat negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3.
Kemudian kita tentukan titik potong dari grafik Y. Dengan titik potong di sumbu X-nya, maka Y-nya sama dengan 0. Kita substitusi ke persamaan. 0 sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Sehingga dia menjadi Y-nya kita pindahkan ya, Y-nya 0. Nah, selanjutnya kita cari pemfaktoran. Karena ininya negatif, maka untuk mempermudahnya kita kalikan semua ini dengan negatif 1. Sehingga menjadi X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan faktorkan menjadi X ditambah 1 dikali X dikurang 3 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 3. Maka jadi grafik ini memotong sumbu X di titik negatif 0, negatif 1,0 dan 3,0. Selanjutnya kita cari titik potong di sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kita substitusi X sama dengan 0 ke persamaan. Y sama dengan negatif 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 ditambah 3. Sehingga Y-nya sama dengan 3. Nah, jadi grafik ini memotong sumbu Y di titik X-nya 0, Y-nya 3, 0,3. Nah, selanjutnya kita tentukan titik puncak dari parabola. Titik puncaknya itu kan XP, YP. Dengan rumus XP itu sama dengan negatif B per 2A. Kita lihat B-nya itu berapa nilainya. Nah, ini kan pertidaksamaannya tadi. B-nya 2, A-nya negatif 1, C-nya 3. Masukkan. B sama dengan 2, A negatif 1, 2 per 2 dikali negatif 1 negatif ya, negatif 2. Jadi negatif 2 per negatif 2 sama dengan 1. Selanjutnya untuk YP, rumusnya B kuadrat dikurang 4AC per negatif 4A. B-nya tadi 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1, negatif 1, A-nya negatif 1, C-nya 3, per negatif 4 dikali negatif 1. Hingga hasil YP-nya sama dengan 4. Nah, jadi titik puncak parabola dari pertidaksamaan pertama ini adalah 1,4. Nah, selanjutnya tadi kita kan udah menemukan titik-titik. Untuk mempermudah membuat parabolanya, kita tambahkan titik bantunya. Misalnya, X sama dengan 2, maka Y-nya berapa? Kita substitusi ke persamaannya. Y sama dengan negatif 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 3. Maka titik bantunya adalah 2,3. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan titik-titiknya, kita gambar parabola dari pertidaksamaan pertama ini dengan cara menghubungkan semua titik-titiknya. Nah, tadi kan kita punya titik-titik nih, agar lebih mudah kita beri nama titik ini dengan A, B, C, D. Titik A-nya tadi negatif 1,0, B 3,0, C 0,3, dan titik D, titik puncaknya tadi 1,4, dan E ini adalah titik bantunya tadi kita cari 2,3. Nah, selanjutnya kita gambar ke diagram kartesius. Ini sumbu X, sumbu Y, titik A itu negatif 1,0. Nah, ini adalah negatif 1,0 titik A, kemudian B 3,0, titik C 0,3, titik puncaknya 1,4, dan titik E nya 2,3. Nah, kita hubungkan titik ini semuanya sehingga dia membentuk parabola. Nah, ini adalah parabola dari pertidaksamaan pertama. Langkah selanjutnya kita tentukan di mana daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat yang pertama ini dengan cara uji titik. Nah, kita uji titik 0,0 yang paling mudah. Kita substitusi ke pertidaksamaan ini. Y kurang dari negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Y-nya kita ganti dengan 0, X-nya kita ganti dengan 0. Sehingga jadinya 0 kurang dari sama dengan 3. 0 kurang dari sama dengan 3 itu benar ya, pernyataannya benar. Nah, karena 0 kurang dari sama dengan 3 bernilai benar, maka daerah penyelesaian yang dibatasi parabola itu memuat titik 0,0. Maka yang kita arsir daerah
penyelesaiannya adalah yang memuat titik 0,0. Titik 0,0 kan di sini. Nah, kita arsir daerah yang memuat titik 0,0. Nah, jadi ini adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Nah, selanjutnya di langkah ketiga ini kita gambar pula parabola dari pertidaksamaan kuadrat yang kedua, yaitu pertidaksamaannya Y kurang dari X kuadrat dikurang 4X ditambah 5. Nah, pertama sebelum kita gambar ini, kita tentukan dulu titik-titiknya. Dengan kita ubah dulu pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 5. Nah, selanjutnya kita tentukan titik potong grafik Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 5. Untuk titik potong di sumbu X, maka Y-nya 0. Nah, ternyata kita perhatikan nilai diskriminan dari persamaan ini. Y sama dengan X kuadrat kurang 4X ditambah 5. Ternyata D itu kan rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Ternyata nilai diskriminannya setelah dicari, D sama dengan negatif 4 kuadrat, B-nya kan negatif 4, dikurang 4A, A-nya 1, dikali C, C-nya 5. Ternyata D-nya sama dengan negatif 4. Nah, karena D-nya kurang dari 0, negatif 4 itu kan kurang dari 0 ya. Karena D-nya kurang dari 0, maka parabola ini tidak memotong sumbu X. Jadi, dia tidak memotong sumbu X. Ingat ya pembelajaran kita minggu lalu, jika D-nya kurang dari 0, maka dia tidak memotong sumbu X. Nah, karena tidak memotong sumbu X, kita lanjut. Titik potong di sumbu Y, maka X-nya 0. Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X tambah 5. Kita substitusi X-nya sama dengan 0 ke dalam persamaan ini, sehingga Y-nya sama dengan 5. Nah, jadi titik potong di sumbu Y-nya adalah 0,5. Nah, selanjutnya kita tentukan titik puncaknya, XP, YP. Dengan rumus XP itu negatif B per 2A. B-nya tadi kan negatif 4, A-nya 1. Negatif 4 per 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian YP-nya, rumus YP itu kan B kuadrat dikurang 4AC per negatif 4A. Kita substitusi aja ke sini. B-nya negatif 4, A-nya 1, C-nya 5, sehingga YP-nya ditemukan 1. Nah, jadi titik puncak parabola dari pertidaksamaan kedua ini adalah 2,1. Nah, selanjutnya kita cari titik bantunya untuk memudahkan kita menggambar parabolanya. Jika X-nya sama dengan 1, maka Y-nya berapa? Kita substitusi ke persamaan, sehingga Y-nya sama dengan 10, maka titiknya adalah negatif 1,10. Kemudian untuk X-nya sama dengan 1, kita substitusi ke persamaan ini, maka Y-nya sama dengan 2, 1,2. Kemudian ketika X-nya sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan 2, 3,2. Nah, ini kenapa tidak Ibu jabarkan? Silahkan nanti Ananda cari ya. Kenapa Y-nya sama dengan 2? Yaitu dengan cara mensubstitusikan 3 ini ke persamaan. Nah, selanjutnya, jika X sama dengan 4, maka Y-nya sama dengan 5. Maka titiknya adalah 4,5. Nah, selanjutnya jika X-nya sama dengan 5, maka Y-nya sama dengan 10. Maka titiknya adalah 5,10. Nah, cukup ya, cukup 5 dulu titik bantunya. Ini titik bantu ini terserah nanti Ananda mau carinya berapa, asalkan dia nanti bisa memudahkan kita membuat parabolanya. Nah, maka titik bantunya adalah negatif 1,10, 1,2, 3,2, 4,5, 5,10. Nah, selanjutnya kita gambar parabola dari pertidaksamaan kedua ini dengan menghubungkan semua titik-titiknya. Nah, kita buatkan tabel ini untuk memudahkan kita menggambar titiknya nanti. Titik 0,5 itu kita kasih nama A, titik puncaknya kita kasih nama B. Kemudian ini titik C-nya, ini C, D, E, F, G ini adalah titik bantu yang kita cari tadi. Nah, selanjutnya kita cari titik A-nya 0,5,
Titik B-nya atau titik puncaknya tadi 2,1. C-nya negatif 1,10. Ini titik bantu tadi ya kita cari. Kemudian D-nya 1,2. E 3,2. F 4,5 dan G 5,10. Nah, kita hubungkan semua titik ini sehingga dia membentuk sebuah parabola. Nah, kenapa ini garisnya putus-putus? Karena tadi tanda pertidaksamaannya itu kan kurang dari, tanpa ada sama dengannya. Makanya garisnya itu garis putus-putus. Nah, selanjutnya langkah keempat, kita tentukan mana nih daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat kedua ini. Tadi kan kita udah ada parabolanya, sekarang kita tentukan daerah yang mana daerah penyelesaiannya dengan uji titik. Nah, kita uji titik 0,0. Kita substitusi ke pertidaksamaan sehingga 0 kurang dari 5. 0 kurang dari 5 itu benar ya? Benar. Nah, jika dia benar, maka titik 0, ini adalah termasuk ke dalam daerah penyelesaiannya. Nah, maka bentuk daerah penyelesaiannya adalah seperti ini. 0,0 kan di sini. Nah, maka daerah penyelesaiannya yang memuat titik 0,0 ini. Nah, ini adalah penyelesaiannya, ya, bukan yang di sini ya, karena di sini tidak ada titik 0,0. Yang ada titik 0,0-nya adalah di luar kurva ini. Maka ini adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang kedua. Pertidaksamaan dari Y kurang dari X kuadrat dikurang 4X ditambah 5. Nah, yang terakhir, kita tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabelnya, yaitu yang mendapatkan 2 kali arsiran. Kita lihat bentuk gambarnya. Nah, jadi daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3, Y kurang dari X kuadrat dikurang 4X ditambah 5 adalah sebagai berikut. Nah, jadi dia yang mendapatkan 2 kali arsiran. Nah, ini kan adalah daerah penyelesaian dari yang ini adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan pertama. Sedangkan yang biru yang di luar ini adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kedua. Nah, yang kena 2 kali arsiran kan adalah ini. Nih. Ini. Nah, ini adalah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear kuad. Ini adalah daerah. Nah, ini adalah daerah penyelesaian dari SPT-KdV. Nah, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.